hukum tertulis dan tidak tertulis. Mana yang lebih kuat? Mengenal ilmu hukum. Selamat datang di channel Mengenal Ilmu Hukum. Jika suatu undang-undang mengatakan sesuatu hal, tetapi masyarakat telah lama mengikuti kebiasaan yang berbeda, manakah yang harus diikuti? Undang-undang yang tertulis ataukah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat? Pertanyaan tersebut membawa kita pada salah satu pembedaan yang sifatnya klasik dalam ilmu hukum, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu pertanyaannya menjadi lebih tajam. Manakah yang sebenarnya lebih kuat di antara keduanya? Hukum tertulis ataukah hukum tidak tertulis? Hukum tertulis menjamin kepastian dan otoritas negara. Hukum tertulis merupakan hukum yang dirumuskan secara formal oleh lembaga yang berwenang dan dituangkan dalam teks yang resmi. Contohnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam tradisi civil law, hukum tertulis memiliki posisi yang sangat sentral. Kodifikasi hukum dinilai sebagai cara untuk menciptakan kepastian hukum, keteraturan, dan prediktabilitas. Melalui hukum tertulis, negara berusaha memastikan bahwa aturan berlaku secara jelas dan seragam. Namun, dari sudut pandang teori hukum, hukum tertulis memiliki keterbatasan mendasar. Keterbatasan tersebut adalah tidak semua realitas sosial dapat dirumuskan secara lengkap dalam teks hukum. Kehidupan masyarakat selalu lebih kompleks daripada rumusan undang-undang. Selanjutnya tentang hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Disinilah muncul konsep hukum tertulis itu sendiri. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tumbuh dari praktek sosial
kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks Indonesia, bentuk paling jelas dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Sejak masa kolonial hingga sekarang, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu pemikir yang menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat adalah Egon Ehrlich. Ia memperkenalkan konsep living law, yaitu hukum yang benar-benar mengatur perilaku masyarakat sehari-hari, meskipun tidak selalu tertulis dalam undang-undang. Menurut pandangan ini, hukum tidak hanya ditemukan dalam kitab undang-undang, tetapi juga dalam praktek sosial yang nyata. Contoh praktek di Indonesia, hubungan antara hukum tertulis dan tidak tertulis dapat dilihat dalam berbagai praktek di Indonesia. Misalnya, dalam pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat tradisional juga muncul dalam pasal 21I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi,
sebagai berikut. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Makna dari kutipan tersebut bahwa negara secara formal mengakui bahwa tidak semua hukum berasal dari undang-undang. Contoh lain dapat ditemukan dalam praktek peradilan. Dalam beberapa kasus, hakim tidak hanya melihat teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya sistem hukum seringkali bekerja melalui interaksi antara aturan tertulis dan realitas sosial. Mana yang lebih kuat? Jika dilihat dari sudut pandang formal, maka hukum tertulis memang memiliki otoritas yang lebih jelas karena dibentuk melalui proses legislasi negara. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, maka hukum tidak tertulis seringkali memiliki daya hidup yang lebih kuat karena ia lahir dari praktik sosial yang diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, hukum tertulis memiliki kekuatan institusional. Hukum tidak tertulis memiliki kekuatan sosial. Sistem hukum yang stabil biasanya tidak hanya bergantung pada salah satu di antara keduanya, tetapi menggabungkan keduanya. Penutup sebagai refleksi, pada akhirnya pertanyaan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis membawa kita pada refleksi yang lebih mendalam tentang hakikat hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang? Ataukah hukum juga mencakup nilai, kebiasaan, dan praktek sosial yang hidup dalam masyarakat? Banyak pemikir hukum berpendapat bahwa hukum sejati tidak hanya hidup dalam teks hukum,
tetapi juga dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, memahami hukum tidak cukup hanya dengan membaca undang-undang. Kita juga perlu memahami masyarakat tempat hukum itu hidup. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dari channel Mengenal Ilmu Hukum. Salam sehat, salam waras.